Ayo kawan-kawan, jangan lemas kawan-kawan. Ini kita berjihad kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kepada para mahasiswa merindukan akan tetapi Bupati Sudirman Aceh dia lupa untuk menyelamatkan ribuan nyawa pedagang kaki lima, pedagang asongan dan sebagainya kawan-kawan. Di tengah pandemi global hari ini kawan-kawan semua, banyak pedagang kaki lima yang gulung tikar karena roda perputaran ekonominya dihambat oleh kehadiran Indomaret dan Alfamart kawan-kawanku semua. Retail modern kawan-kawanku, akan tetapi retail hari ini semakin liar di mana-mana kawan-kawanku semua. Apa yang kita dapatkan? Bupati Lombok Timur hanya berdalil, berfatwa bahwa kehadiran retail mampu meminimalisir pengangguran dan angka kemiskinan di Lombok Timur kawan-kawanku semua. Apa kawan-kawanku? 1,3 juta masyarakat Lombok Timur kawan-kawanku, 75% itu masyarakat miskin semua kawan-kawanku, 75% itu pedagang asongan semua kawan-kawanku, 75% itu pedagang kaki lima semua kawan-kawanku. Apa Indomaret dan Alfamart itu kawan-kawan? Kalau kita hitung-hitung ya, misalnya untuk tukang parkir saja tidak mungkin satu retail modern itu 10 tukang parkirnya kawan-kawan, itu tidak mungkin. Makanya pemerintah untuk mengantisipasi gelombang pengangguran di Lombok Timur ini harus menciptakan lapangan kerja yang real, yang ideal kawan-kawanku semua. Ini tidak ideal ini kawan-kawanku semua. Kebijakan pemerintah daerah hanya menguntungkan investor dan korporasi kawan-kawanku semua. Maka dengan demikian jelas kita katakan bagaimana ini fakta kepemimpinannya kawan-kawan tidak boleh kita rekomendasikan untuk kembali 2 periode kawan-kawan semua. Karena Sudirman Aceh telah gagal memimpin Lombok Timur kawan-kawan semua. Lagi kita berbicara tambak kawan-kawan. Hari ini tambak dan tambang yang ada di Lombok Timur kawan-kawanku sangat banyak kawan-kawanku. Apa dampak positifnya bagi masyarakat Lombok Timur kawan-kawanku? Apa? Misalnya kami di wilayah Surabaya itu tambak dan tambang itu hanya memanfaatkan fasilitas publik. Jalan rusak kawan-kawanku. Itu karena apa? Karena digunakan pengangkutan material oleh tambak dan tambang yang ada. Apa kontribusinya kawan-kawanku? Apa kontribusi tambang dan tambang itu yang dibangga-banggakan oleh pemimpin Sudirman Aceh itu kawan-kawan? Tidak ada nol besar itu kawan-kawan. Kemana uang-uang itu dipergunakan? Sedangkan fasilitas daerah kayak infrastruktur jalan tidak beres dan tidak becus diurus oleh pemerintah daerah. Kalau kawan-kawan nggak percaya, silakan cek di Kogading kawan-kawan. Ada tambang pasir besi, ya. Tambang pasir besi itu, jalan dari tambang pasir besi itu jalan jalan infrastruktur daerah kawan-kawan itu, daerah. Tapi karena setiap hari dilintasi oleh tambang pasir besi itu, jalannya sudah kayak gua kawan-kawanku, kayak bukit, atas turun. Kerjanya pemerintah yang menerima uang, ya. Kerjanya pemerintah yang menerima uang, sedangkan rakyat sengsara kawan-kawan semua. Itu bisa apa-apa, semua perempuan di depan, yang di belakang, perempuan di depan. Kawan-kawanku semua, apapun yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab saya kawan-kawan semua. Karena sekali lagi perjuangan kita tidak ada. Yang pertama isu nasional yang hari ini kita saksikan bersama di layar kaca, bahwa walaupun ada klarifikasi tadi malam mungkin oleh Presiden Jokowi,
Akan tetapi kehadiran kami juga memberikan ultimatum atas wacana penundaan pemilu yang kami rasa itu akan melanggar dan merobohkan konstitusi sebagai pilar kebangsaan kawan-kawanku semua. Jadi kalau presiden sebagai pimpin eksekutif berani memobilisasi masyarakat, baik itu yang sipil maupun non sipil, maka secara otomatis Presiden Jokowi telah berkhianat atas negara kawan-kawanku semua. Jelas Undang-Undang Pasal 7 1945 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki jabatan 5 tahun dalam satu periode dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama. Undang-undang lainnya, Undang-Undang Pemilu kawan-kawan semua, nomor 42 pasal 3 ayat 1 mengatakan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan 5 tahun sekali kawan-kawanku. Artinya jika Presiden Joko Widodo memaksa kehendak untuk melabrak undang-undang kawan-kawanku, maka Undang-Undang Pasal 7 1945 mengatakan presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawanku semua apabila terbukti melanggar dan mengkhianati konstitusi negara kawan-kawanku. Jelas kalau presiden memaksa kehendak, artinya presiden telah berkhianat atas nama negara dan masyarakat Indonesia kawan-kawanku semua. Yang kedua kawan-kawanku semua, di tengah negara menghadapi resesi ekonomi, presiden dan para menterinya mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat kawan-kawanku. Apa kebijakan pemerintah hari ini kawan-kawanku? Harga bahan bakar minyak naik kawan-kawanku semua. Minyak goreng kawan-kawanku naik kawan-kawanku. Pajak penambahan nilai naik 11% kawan-kawanku. Kebutuhan pokok yang lain naik kawan-kawanku. Mungkin oke bagi bapak-bapak yang menerima gaji dari negara, akan tetapi bagaimana dengan kami anak-anak petani, kami anak-anak buruh, kami anak-anak nelayan yang hanya menunggu rasa kasihan dari ketokan palu para eksekutif dan legislatif kawan-kawanku. Tapi apa kawan-kawanku? Undang-undang konstitusi negara kita mengamanatkan pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan segala isinya diperuntukkan milik negara dan diperuntukkan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat kawan-kawanku. Rasa kemakmuran rakyat itu kawan-kawanku semua artinya pemerintah tidak boleh tuli, pemerintah tidak boleh tutup mata, pemerintah tidak boleh menutup hati kawan-kawanku atas masalah bencana ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia hari ini kawan-kawanku semua. Maka besar harapan kami tuan-tuan Senayan, tuan-tuan istana untuk memberikan sedikit keadilan untuk masyarakat kami yang di akar rumput ini kawan-kawanku semua. Masih semangat kawan-kawanku semua? Mungkin orang selanjutnya kita minta mungkin yang perempuan dulu ya, bertemu dengan Bupati Lombok Timur. Sekali lagi siapapun yang berani sentuh saya ingatkan sekali lagi mohon untuk kerjasamanya aparat kepolisian bahwa kehadiran kami bukan untuk melakukan anarkis, akan tetapi kami hadir dengan akal dan nuraninya masyarakat kawan-kawanku semua. Mohon sekali lagi maju satu langkah kawan-kawanku. Kawan-kawanku semua, berbajar kawan-kawanku semua, dengarkan instruksi siapapun kawan-kawanku semua. Saya ingatkan ya,
Saya ingatkan kawan-kawanku semua, siapapun yang berani menghalangi gerakan kita hari ini, ada tunjukkan saya, ya. Tunjukkan saya ada surat, ya. Kalau para pimpinan seperti itu tertib administrasinya. Kalau dia keluar berarti ada suratnya, ya. Ada jadwalnya. Mohon Pak Polisi, sekali lagi, mobil komando maju dikit. Tolong mobil komando. Sudah stop. Ambil mic yang dapat kabel itu. Ada mic satu. Ya, sebelumnya kawan-kawan, sebelum saya dobrak pintu ini, kawan-kawan semua. Sebelum saya dobrak pintu ini, kawan-kawan semua, saya ingatkan, kami tidak ingin ada keributan. Mohon aparat kepolisian jangan menghalangi kami. Tugas aparat kepolisian itu untuk mengawal, bukan menghalangi. Kami sudah secara konstitusional menyampaikan surat aksi unjuk rasa pada hari ini. Kenapa bisa menghalangi? Sekali lagi sebelum saya tabrak pintunya, kasih dan mundur. Kawan-kawan umat, kawan-kawan semua, maju. Kawan-kawan semua, jangan dengarkan Indonesia, kawan-kawan semua. Dihargai juga, mereka juga perempuan ya. Sama. Ini bulan puasa, tolong. Hormat tanggung jawab. Hormat. Kawan-kawanku semua, kasih kawan-kawanku semua. Tolong hargai hak perempuan. Kawan-kawan, silakan harus bertanya kawan-kawan. Sama manusia, kita sama-sama puasa. Tolong Ya, hormat. kita sama-sama puasa kawan-kawanku semua. Tolong ya, tolong aparat kepolisian jangan rasis depan kami. Ya, kami ingatkan. Gerakan kami ini dilindungi konstitusi. Kalau kami goblokkan gedung ini, baru kami melanggar konstitusi. Kami ini, ya, kami ini Pak. Iya, Bapak ya nggak apa-apa. Kalau dari jauh nggak dengar, makanya kami nggak dengar, Pak. Kita nggak akan lanjutkan orasi kawan-kawan kalau kita nggak dikasih maju satu langkah. Diam, kawan-kawan. Kasih ke satu langkah, Pak, satu langkah aja. Nanti kalau satu langkah saya itu kan bermasalah lagi, nanti lebih baik mundur dulu. Ini tak ada harus Pak, kita jaga jarak. Ya susah lah, kita maunya di depan. Berdiri aja kawan-kawan semua.
Berdiri aja. Diam sudah kawan-kawan. Ke depan. Karena di sana, di belakang kami ini, di depan kami ini, karena gedung mewah, tidak bisa nyampe suara kami, Bapak polisi yang mengaman. Jadi kawan-kawan semua, hari ini saya ingin mencontohkan kawan-kawan semua bagaimana para pekerja, inak-inak kita, ama-ama kita di luar sana sedang menangis kawan-kawan semua. Yang maju ini. Betul kawan-kawan semua. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup inak-inak ama-ama kita yang sedang berjuang. Majukan generasi ini. Hidup. Oke, sekian kawan-kawan semua. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biar semangat teman-teman. Sebelum Himawati nanti atau suara perempuan melawan, kita panggil saudara Sandi dulu untuk membacakan puisi perlawanan. Pada saudara Sandi dipersilakan. Saya membawakan seonggok puisi dari pelosok negeri. Konstitusi, kudambakan kau menjadi supermasi di bumi pertiwi yang kian penuh kontroversi. Ku ingin indahnya esensi dalam substansimu kembali menjadi refleksi, bukan hanya ilusi. Angan-angan akanmu membawaku pada kenangan. Kenangan ketika kau menjadi junjungan, bukan hanya menjadi bayangan. Kenangan ketika kau menjadi sanjungan, bukan menjadi batu sandungan akan kepentingan. Ketika kau masih sangat berjaya, pro kontra adalah demokratis, karena demokratis adalah garansi akan supremasi konstitusi. Hitam dan putih kena keanekaragaman, karena keanekaragaman adalah tanggungan akan perundang-undangan. Namun semua berubah semenjak kau menjadi merah. Merah karena diwarnai oleh darahmu, darah masyarakat yang meronta seperti songgok sampah. Karena disiksa para kerah putih yang bertingkah seperti seekor rubah. Oh konstitusi, kudambakan kau kembali menjadi supermasi yang tidak hanya digunakan untuk mencari sensasi, seolah seperti sudah malfungsi. Oh konstitusi, kudambakan kau menjadi semua proporsi yang tidak hanya dijadikan sebagai mainan para politisi. Hidup mahasiswa. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalah sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu tandanya sudah dasar. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dipungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Timur melakukan analisa terkait keberadaan retail modern ini. Satu retail modern di sebuah desa mampu melumpuhkan minimal 10 UMKM yang ada di sekitarnya. Minimal 10. Lalu dengan enaknya Dinas Penanaman Modal mengatakan ini win-win solution.
Win Solution bullshit. Dia mengatakan satu retail modern merekrut 8 anak muda untuk bekerja. Dia nggak tahu satu retail modern melumpuhkan 10 pedagang kaki lima yang ada di sekitarnya. Belum kita hitung kalau satu UMKM memperkerjakan 2 orang saja, kira-kira berapa banyak UMKM, berapa banyak orang yang akan siap-siap kehilangan pekerjaannya hanya karena win-win solution menurut pemerintah daerah. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Bupati. Gedung yang megah ini setiap sudutnya dibalut dari tetes keringat masyarakat kecil. Sejak kapan gedung ini milik Bupati? Yang sampai mahasiswa turun menyuarakan suara rakyat, dia harus dihadang oleh aparat kepolisian. Gerbangnya ditutup, ada ngapain di dalam? Demikianlah kondisi Lombok Timur warga semua. Lombok Timur saat ini tingkat kemiskinannya tahun ini naik 0,41%. Lalu kita tanya kemana win-win solution yang dikatakan bahwa UMKM ini itu berperan penting untuk daerah. Iya, kalian yang kenyang, UMKM yang lapar. Pernah nggak kalian turun ke tempat-tempat UMKM? Pernah nggak kalian turun ke pedagang kaki lima? Tanyakan gimana pendapatan mereka setelah adanya retail modern. 90% mengatakan pendapatan kita sebelum dan sesudah adanya retail modern ini jauh berkurang. Apalagi sekarang di retail modern itu menjual kopi yang sudah instan. Di mana penjual-penjual kopi yang ada di pinggir jalan? Gak mungkin mereka akan mampu bersaing dengan retail modern. Karena apa? Lokasi dan tempatnya yang begitu megah karena didukung oleh modal-modal para pengusaha. Di mana keberpihakan pada rakyat miskin? Dan terkait isu, kawan-kawan semua, masalah bangsa ini datang bertubi-tubi. Mulai dari kasus korupsi, kesulitan ekonomi, hutang luar negeri, represi, sampai pemerintah enggan untuk diganti. Penundaan pemilu 2024 dengan mengusulkan perpanjangan masa jabatan 3 periode, yang dimana itu semua sudah jelas-jelas melanggar konstitusi. Kami datang ke tempat ini itu sebagai tanda dari tidak keadilan, sebagai tanda dari suara masyarakat kecil yang selalu terzolimi oleh peraturan yang dibuat oleh Tuhan dan Puan para pemangku kebijakan. Kami datang atas jiwa rakyat Indonesia yang tak pernah kenyang makan, tak pernah nyenyak tidur, karena harus memikirkan nasib anak keluarganya untuk hidup besok pagi. Lalu apa alasannya? Berbagai macam alasan yang dilontarkan oleh para elit politik. 3 periode diminta oleh para pengusaha. Pengusaha siapa? Apakah pengusaha yang menyupport adanya sumber air bersih yang akan dibangun di ibu kota negara baru, yang dimana investor terbesarnya adalah wakil adik dari menteri, seorang menteri? Apakah itu pengusaha yang dimaksud? Lalu yang kedua, ada juga yang mengatakan ini permintaan dari UMKM. Dia ngerti nggak ngasih UMKM? Dari 5 aplikasi jual beli online terbesar di Indonesia, 3 diantaranya milik Indonesia, 2 diantaranya milik asing. Yang 3 mayoritas investornya adalah asing. Dan Menteri Perdagangan mengatakan 90% yang dijual di marketplace, dijual beli online, di pasar digital, 90%-nya adalah produk impor. Bagaimana mungkin UMKM akan betah? Bagaimana mungkin UMKM akan bertahan lama dengan model ekonomi komprador yang dibiarkan terus-menerus oleh para pemangku kebijakan? Lalu dia mengatakan juga penundaan pemilu ini itu karena tidak ada anggaran untuk pemilu 2024. Dia salah siapa? Kan Pak Jokowi itu jargonnya kerja. Masa kerja nggak dapat hasil? Makanya yang harusnya jargon itu pikir, bukan kerja. Katanya revolusi mental. Mental siapa yang direvolusi? Yang revolusi bangunan supaya semakin tinggi, jalan-jalan supaya semakin megah. Jalan pikiran mahasiswa mulai ditutup. Kita bersuara bisa berujung di penjara.
Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Bicara tentang ekonomi, korupsi teman-teman semua. Kita bahas kasus korupsi. Kasus korupsi tahun 2021 itu meningkat sampai 48%, dan di mana totalnya mencapai 28 triliun. Lalu menterinya bilang permintaan rakyat Indonesia untuk 3 periode. Masyarakat masih mau, rakyat masih mau Jokowi memimpin. Rakyat yang mana? Yang di negaranya korupsi sangat tumbuh subur. Kita bicara kesulitan ekonomi, mulai dari kenaikan harga BBM, pupuk subsidi yang terbatas, apalagi kelangkaan minyak goreng. Sampai kita dengar di berita seorang ibu di Brebes tega gorong anaknya hanya karena kesulitan ekonomi. Dan sekarang dia harus menikam di penjara, berhadapan dengan hukum. Karena apa? Karena salah negara yang tidak mampu menjalankan konstitusi yang mengatakan pelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus kita bicara utang luar negeri. Utang luar negeri saat ini sudah mencapai 7.000 triliun. Yang dimana bunganya saja itu negara harus ngutang untuk bayar bunga. Rakyat gila mana dengan kegagalan semacam ini minta 3 periode. Dan kami turun ke sini saat ini. Kami datang di tempat ini sebagai tanda bahwa kepada Bapak Bupati, kami ingin mengevaluasi Anda. Bahwa Anda telah gagal dalam memperjuangkan perekonomian daerah. Anda gagal membangun anak bangsa yang ada di Lombok Timur. Anda gagal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Lombok Timur. Anda gagal untuk meningkatkan perekonomian di Lombok Timur. Jangan Anda merasa hebat dengan duduk manis menengok kami dari jendela emas Anda.